Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu proses biologis yang sangat penting dalam reproduksi makhluk hidup, yaitu gametogenesis. Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet, yaitu sperma pada laki-laki dan sel telur atau ovum pada perempuan. Proses ini terjadi melalui pembelahan sel secara meiosis dan sangat krusial untuk menjaga jumlah kromosom dalam spesies dari generasi ke generasi lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit dari apa sih itu gametogenesis. Nah, perkenalkan sebelumnya, saya Fitria Azhara dari kelas Biologi 1 Sambuk 2023. Mata kuliah perkembangan hewan, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Sutriah MSc. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas apa sih gametogenesis. Gametogenesis adalah suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yaitu sperma pada laki-laki dan ovum atau sel telur pada perempuan. Proses ini terjadi melalui pembelahan meiosis yang menghasilkan sel-sel haploid, yaitu sel dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom tubuh atau N. Pada manusia, jumlah kromosom tubuh adalah 46 atau 2M. Sedangkan gamet memiliki 23 kromosom atau N. Mengapa harus separuh? Nah, karena pada saat fertilisasi, sperma dan ovum akan bergabung, di mana dia akan membentuk zigot dengan 46 kromosom kembali. Nah, selanjutnya ada proses gametogenesis, itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma. Nah, yang kedua adalah oogenesis, yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Nah, selanjutnya adalah tahapan atau proses dari spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogonium 2N membelah secara mitosis
dan memperbanyak diri. Nah, yang kedua, spermatosit primer atau 2M masuk ke dalam meiosis 1. Nah, hasilnya dua spermatosit sekunder atau N lanjut ke dalam meiosis 2. Nah, hasil akhirnya ada 4 spermatid atau N. Nah, spermatid tadi mengalami proses spermatogenesis yang menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Nah, setelah itu ada ciri khas dari spermatogenesis. Yang pertama, hasilnya adalah 4 sperma fungsional dari satu sel induk. Nah, yang kedua, terjadi terus-menerus sejak dari pubertas. Nah, yang ketiga, dia spermanya sangat kecil dan bersifat motil atau dapat bergerak. Nah, selanjutnya ada oogenesis. Apa sih itu oogenesis? Nah, oogenesis itu adalah suatu proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium wanita. Nah, berbeda dengan spermatogenesis yang terjadi terus-menerus. Oogenesis ini sudah dimulai sejak dalam kandungan dan kemudian terhenti, lalu aktif kembali saat pubertas. Nah, selanjutnya ada gambar proses atau tahapan dari oogenesis. Nah, yang pertama, oogonium 2M membelah nukleus menjadi oosit primer 2M. Nah, selanjutnya ada oosit primer memulai meiosis 1, tapi terhenti pada profase 1 saat lahir. Nah, selanjutnya ada pubertas, di mana meiosis 1 dilanjutkan dan menghasilkan oosit sekunder N dan badan kutub pertama N. Nah, kedua ada oosit sekunder, di mana dia melanjutkan meiosis 2 tapi terhenti pada metafase 2, di mana meiosis 2 hanya selesai jika terjadi fertilisasi yang menghasilkan ovum yang matang serta badan kutub kedua. Nah, selanjutnya ada ciri khas dari oogenesis. Nah, ciri khas yang pertama itu ialah hasil akhirnya hanya ada satu ovum fungsional, sisanya hanya ada badan kutub. Nah, yang kedua, ciri khasnya dia terjadi secara berkala. Satu ovum setiap siklus menstruasi. Nah, yang ketiga, ciri khasnya ada ovum berukuran besar dan tidak bergerak atau non-motil dan kaya akan cairan makanan. Nah, selanjutnya ada tabel perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada pada tempat, di mana spermatogenesis berada di testis dan di tubuh seminiferus. Sedangkan oogenesis dia berada di ovarium. Perbedaan kedua ada pada sel induk, di mana spermatogonium 2M. Nah, sedangkan oogenesis oogonium 2M. Perbedaan yang ketiga ada jumlah hasil akhir, di mana
spermatogenesis memiliki 4 jumlah sperma fungsional. Nah, sedangkan oogenesis hanya memiliki 1 ovum fungsional dan 3 badan protozoa. Yang keempat, ada waktu, di mana untuk spermatogenesis pada waktu sejak pubertas dan terus menerus. Nah, sedangkan untuk oogenesis dia dimulai sejak janin aktif saat pubertas. Oke, terus perbedaan yang terakhir ada pada mobilitas. Di mana untuk mobilitas spermatogenesis, spermanya dapat bergerak, dan sedangkan mobilitas pada oogenesis, ovumnya tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gametogenesis. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam tubuh. Ada hormon. Yang pertama, hormon itu berperan sangat penting dalam mengatur proses gametogenesis. Yang kedua, ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Dan yang ketiga ada pada pria, di mana dia merangsang sel-sel foli untuk mendukung spermatogenesis. Yang keempat ada pada wanita, di mana dia merangsang pertumbuhan folikel di ovarium tempat oogenesis berlangsung. Yang kelima ada LH atau luteinizing hormone. Yang keenam ada pada pria, di mana dia merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Nah, yang selanjutnya ada pada wanita, di mana dia merangsang ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Dan ada juga testosteron pada pria, di mana dia mendukung perkembangan sperma dan ciri kelamin sekunder. Dan terakhir ada estrogen dan proestrogen. Ada wanita, di mana dia bisa mengatur siklus menstruasi dan persiapan pada rahim. Nah, selanjutnya ada lanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi gametogenesis. Yang kedua ada pada usia, di mana reproduksi sperma pada pria bisa berlangsung sampai tua, meskipun kualitasnya bisa menurun. Dan yang kedua, ada wanita, cadangan oosit menurun seiring usia dan biasanya berhenti saat menopause pada usia kurang lebih 50 tahun. Oke, lalu yang faktor ketiga ada pada faktor genetik, di mana kelainan kromosom atau seperti sindrom Klinefelter atau sindrom Turner bisa menghambat pembentukan gamet. Dan yang kedua ada mutasi genetik, di mana mutasi genetik ini juga bisa mengganggu fungsi dari testis dan juga ovarium. Selanjutnya ada regulasi hormon, di mana regulasi hormon ini
memiliki proses gametogenesis yang sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama pada pria, di mana ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone, di mana dia dapat merangsang spermatogenesis. Yang kedua ada LH, yaitu luteinizing hormone, di mana dia dapat merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, untuk wanita juga ada regulasi hormon, di mana FSH merangsang perkembangan folikel di dalam ovarium. Terus, LH memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Dan yang ketiga ada estrogen dan proestrogen, di mana dia bisa mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Nah, lalu ada signifikasi gametogenesis. Oke, yang pertama memungkinkan reproduksi seksual, di mana gametogenesis adalah dasar dari reproduksi seksual, karena dia menghasilkan gamet, sel sperma dan ovum yang bergabung saat proses fertilisasi, membentuk zigot. Tanpa gamet tidak akan ada pembuahan dan tidak akan ada keturunan. Yang kedua, menjaga kromosom tetap stabil antar generasi, di mana gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah atau haploid N. Nah, yang ketiga, gamet pria atau R dan gamet wanita N bergabung saat proses fertilisasi. Mereka membentuk zigot yang kembali menjadi diploid 2N. Ini penting untuk mencegah jumlah kromosom dari generasi ke generasi lainnya. Nah, selanjutnya ada lanjutan dari signifikasi gametogenesis. Yang ketiga, yang menciptakan variasi genetik, di mana meiosis dalam gametogenesis itu melibatkan proses. Yang pertama, crossing over atau pindah silang antar kromosom dan homolog. Nah, yang kedua ada asortasi bebas atau independent assortment atau gen. Dua proses ini menghasilkan kombinasi genetik baru, sehingga setiap gamet bersifat unik secara genetik. Yang keempat, ada menentukan jenis kelamin dan sifat keturunan, di mana gamet membawa informasi genetik termasuk kromosom, seks, X atau Y. Nah, yang kedua ada jenis kelamin anak yang ditentukan oleh jenis kromosom yang dibawa oleh sperma X atau Y. Nah, yang ketiga, selain itu berbagai sifat fisik fisiologis, bahkan potensi penyakit genetik juga bisa diwariskan melalui gamet. Nah, yang kelima ada berpengaruh pada fertilisasi dan kesehatan reproduksi,
di mana kualitas dan kuantitas gamet sangat menentukan apakah individu tersebut subur atau tidak, di mana ada gangguan dalam gametogenesis bisa menyebabkan. Yang pertama, dia bisa menyebabkan infertilisasi atau ketidaksuburan. Nah, yang kedua ada keguguran, dan terakhir ada kelainan genetik bawaan. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada gametogenesis yang dapat menyebabkan infertilitas. Nah, contohnya ada oligospermia, di mana jumlah spermanya itu lebih sedikit. Dan yang kedua ada agiospermia, di mana tidak ada sama sekali sperma saat ejakulasi. Dan yang ketiga ada sindrom Turner atau Klinefelter, di mana itu adalah kelainan kromosom yang sangat memengaruhi pembentukan gamet. Dan yang terakhir ada faktor seperti radiasi, racun, dan juga usia juga bisa dapat mengganggu proses dari ini. Nah, kesimpulannya, gametogenesis bukan hanya sekedar proses pembentukan sperma dan ovum, tetapi merupakan fondasi penting dalam kehidupan dan keberlangsungan spesies manusia. Melalui proses spermatogenesis di tubuh pria dan oogenesis di tubuh wanita, terbentuklah dua jenis kelamin yang berbeda, namun saling melengkapi. Keduanya membawa informasi genetik dari masing-masing orang tua. Nah, dan akan bersatu dalam proses fertilisasi untuk membentuk zigot, awal dari kehidupan baru. Gametogenesis juga melibatkan pembelahan meiosis yang tidak hanya mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah, tetapi juga memperkenalkan keragaman genetik melalui pertukaran materi genetik antar kromosom. Nah, proses ini tidak terjadi tanpa peran berbagai hormon dan sangat rentan terhadap gangguan baik dari dalam tubuh maupun lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan reproduksi menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang merencanakan keturunan di masa depan. Nah, gametogenesis ini juga menunjukkan betapa luar biasanya tubuh manusia dalam merancang sistem yang sangat efisien dan kompleks untuk menciptakan kehidupan baru. Dari satu sel kecil yang nyaris tak terlihat, kehidupan bisa bermula tumbuh dan berkembang menjadi makhluk hidup utuh seperti kita. Nah, dengan memahami materi gametogenesis ini, kita hanya belajar tentang biologi, tetapi kita juga menghargai keajaiban kehidupan itu sendiri.
Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga penjelasan tentang gametogenesis ini dapat membantu teman-teman bisa memahami proses dasar reproduksi manusia secara menyeluruh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.